Pada kesempatan podcast kita hari ini merupakan kerjasama dari Humas DPRD Kota Makassar dengan Harian Rakyat Sulsel. Nah, tema untuk kita siang ini merupakan tema yang saya pikir sangat luar biasa, yaitu terkait dengan pentingnya pembangunan sarana dan prasarana untuk infrastruktur untuk masyarakat Makassar. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, Kak Acil. Nah, untuk di Komisi C sendiri ini mengawali bincang santai kita, apa-apa saja sih mitra kerjanya di pemerintahan, berikut dengan bidangnya. Saya perkenalkan dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Suridin Rusli, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar. Alhamdulillah Allah masih memberikan amanah. Saya alhamdulillah perjalanan ini sudah 3 periode. 3 periode. Ya. Baik, saya akan menyampaikan apa menjadi mitra kami di DPRD Kota Makassar. Kalau tidak salah itu ada 7 mitra kami. 1 itu pekerjaan umum, 2 dinas perhubungan, 3 tata ruang, 4 Bapeda, 5 ULP, habis itu perhubungan juga ya, dan balik banda. Ya. Nah, jadi ada 7 OPD yang 7 OPD kan, ya. Komisi C ya, Pak Acil. Nah, kemudian terkait dengan pembangunan yang ada di Kota Makassar. Nah, infrastruktur ini kan merupakan salah satu sektor penting dalam menggerakkan perekonomian khususnya di Makassar. Nah, kira-kira kalau Pak Dewan sendiri melihat infrastruktur yang ada di Kota Makassar sejauh ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah selama kepemimpinan Pak Dhani Purmanto berjalan sebagai mestinya, tapi insya Allah dengan kepemimpinan Pak Munapir Pudina Ibu Olia harus ditingkatkan lagi. Kenapa saya bilang ini? Masih banyak ruas-ruas jalan kita yang perlu memang diperbaiki, baik itu untuk di aspal, mau di beton, drainasenya mau diperbaiki. Habis itu jalan lingkungan, Pepin Blok, masih banyak juga jalan-jalan di Kota Makassar yang belum kena sentuhan untuk di Pepin Blok, sehingga saya merasa hari ini sangat bagus sekali kita lakukan podcast untuk memperingati pemerintah bahwa kita ketahui bersama Dinas Pekerjaan Umum ini banyak menganggarkan tahun ini. Seperti aspal ini kurang lebih 164 miliar. Untuk beton itu 85 miliar. Drainase kita insya Allah ini termasuk sangat banyak juga, ini kurang lebih 67 miliar untuk perbaikan infrastrukturnya. Habis itu PP Blok kita ini kurang lebih 59 miliar. Adapun sarana pembangunan untuk bangunan pemerintahan itu sangat banyak juga, sehingga akan kelihatan nanti pembangunan di Kota Makassar dengan kepemimpinan Pak Munapir Pudina dan Ibu Olia. Dana IBA ada disediakan itu kurang lebih 55 miliar. Habis itu sarana belanja langsung itu kurang lebih 221 miliar. Ini sangat banyak sekali, nanti akan timbul pembangunan di Kota Makassar. Nah, dari banyaknya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk pembenahan infrastruktur jalan. Nah, kalau melihat ini kan sudah 3 bulan atau triwulan pertama sudah berjalan, Pak Dewan, untuk program pemerintah. Nah, kira-kira kalau melihat realisasi anggaran sendiri di tahun triwulan pertama ini seperti apa, Pak? Memang di tahun pertama ini kan ada peralihan pemerintahan, sehingga roda pemerintahan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya yang kita inginkan. Pasti kalau umpamanya triwulan pertama kan sudah bisa 15% rata-rata penyerapan anggaran dari semua dinas. Tapi sekarang ini banyak dinas yang sementara melakukan perencanaan, baik itu di mitra kami. Sekarang ini sudah berjalan perencanaan, sehingga triwulan pertama ini belum kelihatan, hanya membayar rutinitas saja. Untuk gaji Laskar Pelanginya, untuk bayar pengeluaran umumnya lah yang biasa dilakukan oleh dinas tersebut, sehingga
memang sekarang penyerapan anggaran baik fisik maupun keuangannya itu masih sekitar 5%. Tapi insya Allah dengan berjalannya pemerintahan ini, insya Allah di triwulan 2 sudah kelihatan persentase lebih tinggi lagi, dan nanti di triwulan kedua ya minimal sampai 20% ke atas, baik itu fisik maupun keuangannya. Kami yakin dan percaya pemerintahan ini akan berjalan akan lebih baik dari pemerintahan yang kemarin. Oke, baik. Nah, mudahan di triwulan kedua nanti ini pemerintahan kan kita punya wali kota baru, Pak Apik dan Bu Alia, ini mudahan di triwulan kedua ini bisa berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Karena pembangunan infrastruktur ini kan merupakan salah satu harapan masyarakat ya. Kak Acil ya, setiap mungkin reses menyerap aspirasi, tentu keluhan-keluhan seperti infrastruktur itu selalu muncul ya untuk aspirasi masyarakat. Nah, kira-kira kalau Pak Dewan sendiri melihat pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur khususnya di kepulauan, nah kira-kira apakah memang sudah merata atau sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, Pak? Sebelum kita masuk ke situ, saya harus sampaikan dulu. Waktu kami rapat paripurna reses, memang hampir semua dapil menyampaikan infrastruktur yang paling utama. Sehingga saya sudah sampaikan kepada dinas terkait, dinas pekerjaan umum, pemerataan semua dapil ini harus perlu dilakukan di triwulan kedua ini. Umpamanya ada anggaran besar, suplai ke semua dapil 1, 2, 3, 4, dan 5. Jangan ada yang monoton di satu tempat, sehingga pemerataan pembangunan di Kota Makassar ini bisa lebih sempurna. Dengan adanya pemerataan pembagian perencanaan untuk penganggarannya nanti ke depan. Kalau umpamanya untuk pulau, memang kita lihat juga di pulau, terutama di dapil saya Pulau Lelai, memang perlu pembenahan yang lebih besar lagi, karena ini bagian juga Kota Makassar, sehingga adapun anggaran-anggaran yang sangat diperlukan terkhusus di dapil saya, dulu saya bicara di dapil saya Pulau Lelai bagian tenggara, itu memang perlu ada pemecah ombak. Sebagian tenggara saya sudah berapa kali berkunjung di sebelah timur sini sudah bagus, sudah ada memang pemecah ombak yang sudah ditaruh dari anggaran sudah lama, tapi bagian tenggara di RW 3 itu kalau setiap musim hujan itu rata-rata sudah masuk ke pemukiman, dan itu bukan lagi memasuki, tapi sudah banjir karena penahan tanggulnya itu di sana sudah habis. Sudah terkikis dimakan usia dan air laut, sehingga saya minta kepada pemerintahan terkhusus dinas pekerjaan umum kiranya untuk melihat langsung nanti di sana kondisi yang ada di Pulau Lelai. Sekarang kita bicara ke pulau 8 pulau termasuk di dapil 2 di ujung tanah. Ini memang mereka sangat membutuhkan infrastruktur. Walaupun bukan dapil saya, tetap kita harus berbagi rasa dengan mereka, sehingga kami di Komisi C pasti akan menitik beratkan apa menjadi kebutuhan masyarakat di sana. Kita akan sampaikan kepada teman-teman terkhusus dapil 2 yang memang dapilnya kita mau tahu, karena tidak mungkin juga kita mau tahu apa menjadi usulan mereka di sana dan kita di sini, sehingga kami akan memberitahukan kepada teman-teman di dapil 2 apa menjadi kebutuhan yang paling utama bagi mereka. Apakah perlu pemecah ombak, karena di pulau juga di sana memang banyak kendaraan seperti Kodingareng, Barang Lompo, Barang Cadi, Lumu-Lumu, Cukang, itu kan semua perlu memang infrastruktur juga. Sehingga saya sudah sampaikan kepada dinas terkait, dinas pekerjaan umum, untuk melihat apa menjadi kebutuhan mereka. Dan kita memang juga, saya juga minta kepada teman-teman di penanggulangan bencana. Kemarin memang ada kebakaran, sehingga saya menyampaikan kepada Pak Wali. Alhamdulillah beliau langsung turun, melihat langsung apa menjadi keluh kesah masyarakat di sana. Bukan saja untuk kedatangan beliau untuk melihat rumah yang terbakar, tapi beliau saya lihat beberapa pulau di luar sana,
melihat apa menjadi kebutuhan dasar untuk pemerataan pembangunan yang ada di Kota Makassar. Oke. Baiknya memang warga di kepulauan ini memang kadang-kadang mereka agak dilupakan oleh pemerintah. Tapi kemarin pada saat RPJMD kemarin pemerintah Kota Makassar saya lihat sudah bagus sekali karena pemerintah kali ini memprioritaskan pembangunan struktur untuk di kepulauan. Jadi ini sudah agak menjawab dari apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat di kepulauan. Nah, kira-kira untuk di DPRD sendiri, Pak Acil, bentuk pengawasan Komisi C sendiri khususnya untuk pembangunan di Kota Makassar seperti apa? Kalau saya pribadi dan teman-teman, kalau saya biasa itu kalau ada perbaikan baik itu betonisasi aspal, saya itu biasa turun langsung. Jadi begitu ada pembangunan langsung karena kami akan tahu, kami biasa minta data kapan pekerjaan itu dimulai. Pak, malam Pak, saya turun jam 2. Banyak foto-foto saya untuk melihat kondisi perbaikan baik itu aspal maupun drenase, perbaikan paving block, semua saya ada. Pada waktu umpamanya seperti kemarin di Minasa Upa, banyak di Minasa Upa betonisasi. Saya kunjungi semua. Saya melihat kerja mereka. Alhamdulillah kami mengawasi secara tidak langsung agak jauh melihat. Karena biasa kalau mereka diawasi kan bagus kerjanya. Ya, betul. Makanya saya hanya lihat jarak jauh. Setelah selesai saya datang mengukur berapa ketebalannya, berapa ruasnya, berapa panjang kali lebarnya. Kita harus tahu karena anggaran itu sudah kelihatan. Contohnya tahun ini, tahun 2025 penggunaan anggaran untuk betonisasi kan itu 85 miliar. Sehingga kita melihat 85 miliar ini berapa luasannya. Betul. Alamatnya di mana? Besar jalanannya yang mau dibeton berapa besar? Kelihatan itu luasannya nanti. Dari luasannya dikali dengan harga satuan akan kelihatan dari total keseluruhan. Tapi pernah tidak misalnya begitu turun ke lapangan memantau pembangunan jalan atau perbaikan didapati yang tidak sesuai, misalnya tidak sesuai SOP atau tidak sesuai RAB-nya, pernah tidak? Kalau selama ini saya melihat belum ada, hanya biasa. Masyarakat juga saya sampaikan kepada masyarakat. Komplain silakan, sampaikan kepada kami. Betul. Sehingga apa menjadi keluh kesah dari masyarakat dengan adanya perbaikan drainase, kami akan pantau, kami akan melihat. Hanya biasa masyarakat sementara pekerjaan mereka komplain, Pak, kenapa ini belum dibersihkan? Saya bilang biasa. Kalau mau dibersihkan, Bu, nanti satu kali ruas selesai seperti drainase karena langsung penutupnya, itu nanti satu kali, Bu, Pak, telah perbaikan semua sepanjang jalan ini, itu baru ada perbaikan secara pengangkatan sanitasinya apa semua langsung satu kali diangkat dengan truk. Oh begitu ya Pak. Memang harus masyarakat diberikan pemahaman. Habis itu ada lagi juga komplain kemarin di Minasa Upa sudah dibetonisasi. Ini masyarakat juga biasa bertanya-tanya Pak. Kami sebagai wakil rakyat mereka berminta sehingga kami sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Pak Acil, tolong kami dibeton di sini Pak, karena sini walaupun di aspal pasti akan rusak. Kalau bisa dibeton saja Pak, karena agak tinggi, ada penambahan sampai 40 cm. Setelah kami lakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum turun diukur apa semua dan teman-teman dari Pekerjaan Umum bilang bisa dikerjakan ini Pak. Inilah yang muncul lagi komplain karena ketinggian dari beton yang dilakukan itu agak 40 cm sehingga Bapak dari mulut got sama rumahnya itu ada spasi. Ini mereka mereka maunya ini langsung dikerjakan lagi oleh pekerjaan umum. Saya bilang tidak, ini tanggung jawabnya dari tuan rumah untuk menyelesaikan apa menjadi karena teman-teman dari pekerjaan umum itu hanya menyelesaikan betonisasinya. Jadi saya bilang ribet juga Bu, karena memang sudah begitu SOP-nya. Nanti masyarakat yang menyelesaikan apa menjadi keluh kesah dari warga tersebut karena biasa bilang Pak,
Ini Pak, kalau hujan Pak masih akan masuk. Sebenarnya tetap masuk drainase, tapi kalau kita mau lebih bagus, tutupi sedikit, cor sedikit tempatnya. Kalau ada sisanya dari pengecoran itu bisa di sini. Tapi ini kan panjang Ibu, jadi tidak cukup karena luasnya sama panjangnya sudah ketahuan dan ini akan dibayar oleh pemerintah kota. Kalau ada penambahan begini ini di luar tanggung jawab dari pemerintah kota. Jadi memang banyak komplain-komplain, tapi komplain-komplain yang mendidiklah sedikit karena banyak juga masyarakat terkhusus di kemarin saya mediasi di Blok G dan Blok K di Minasa Upa. Karena biasa sementara berjalan turunnya hujan dan setelah berhenti ini Blok G masih tergenang banjir. Masih tergenang ya sebatas betis orang dewasa. Padahal sebenarnya tempat-tempat lain sudah surut, sudah masuk ke drainase. Tapi di Blok G memang ada kebuntuan di situ karena ada menyalurnya saluran air itu menuju ke Blok G. Tapi Blok G ya mau dikatakan bilang nggak mau juga dilewatin, nanti mereka kena imbas dari kalau hujan banjir. Jadi sehingga saya duduk bersama dengan masyarakat, tapi ini sementara saya duduk bersama RT RW dan Pak Lurah LPM untuk mencarikan solusi. Setelah kami mencarikan solusi, kami turunkan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum. Tapi itu lagi masyarakat lagi komplain, dia takutnya lagi dari pembuangan air ini akan dilalui di Blok K, mereka akan bilang nanti kami kena banjir lagi Pak, jadi serba salah lah kami. Sehingga alat yang diturunkan oleh teman-teman dari pekerjaan umum itu ditarik kembali. Sehingga saya bilang saya sudah menyelesaikan problem ini, tapi tidak ada titik temu dari masyarakat Blok G dan Blok K. Jadi memang susah-susah gampang. Jadi kita ini anggota DPR ya terima saja apa jadi kemauan dari masyarakat dan alhamdulillah itu membuat duduk Kak. Alhamdulillah. Di periode ketiga. Ya jadi ini sudah periode ketiga Pak Acil ya di DPRD Makassar dan memang begitu banyak aspirasi yang sudah dikawal oleh Pak Acil untuk kesejahteraan masyarakat. Nah kembali lagi ke soal dengan sarana dan prasarana infrastruktur Pak Dewan. Nah ini kan sarana prasarana infrastruktur kecuali jalan juga tentu meliputi dengan kayak pembangunan pelayanan kesehatan, pendidikan, olahraga, bahkan ekonomi termasuk pasar itu merupakan salah satu sektor yang juga tak kalah pentingnya untuk masyarakat. Kira-kira kalau melihat dari beberapa sektor ini apakah sudah cukup memadai pembangunannya Pak? Saya melihat ada kemarin saya baca di media sosial ada sekolah SD yang perlu pembenahan karena sudah beberapa tahun belum kena rehab, sehingga memang saya sampaikan nanti Pak Wali Kota bahwa memang banyak sekolah-sekolah kita yang perlu direhab. Walaupun itu rehabnya tidak terlalu besar, tapi itu bisa merata lah. Beberapa sekolah nanti kita minta kepada Dinas Pendidikan, terkhusus Dinas Pendidikan Pak Kadis untuk melihat sekolah-sekolah mana yang perlu dibenahi dulu. Karena kita Kota Makassar ini adalah kota yang ekonominya yang stabil. Dari 24 kabupaten kota, kita yang paling sehat di Kota Makassar karena tidak ada utang yang disimpan oleh pemerintahan kemarin, sehingga saya merasa pemerintahan Pak Munapri dan Ibu Alia, alhamdulillah insya Allah akan melanjutkan pembangunan yang ada di Kota Makassar. Karena saya lihat juga infrastruktur di sekolah maupun di puskesmas itu memang perlu pembenahan, rehabilitasi. Walaupun itu tidak terlalu besar anggaran, tetap ada pembenahan. Sehingga pemerataan pembangunan itu tidak di satu dapil, di 5 dapil, sehingga mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah. Nah, khusus untuk sarana prasarana olahraga ini, Pak Dewan. Nah, masyarakat kemarin itu sempat viral terkait dengan kebutuhan adanya stadion yang memadai di Kota Makassar. Nah, kira-kira kalau Pak Dewa melihat aspirasi warga seperti ini bagaimana Pak? Tapi memang kami sangat merindukan stadion. Karena Stadion Matu Angin sebenarnya itu masih layak sebelum dibongkar. Hanya
pemerintah provinsi memang ingin untuk memperbaiki, tapi ada turbulensi politik sehingga anggaran tersebut tidak terlaksana. Hanya saya sayangkan kenapa pada waktu perencanaannya memang harus utuh, seutuh-utuhnya untuk pembangunan. Jangan sementara pembongkaran tapi tidak ada tindak lanjut. Kita mau tahu kemampuan kekuatan keuangan provinsi apa bisa mampu nggak? Kalau tidak ada bantuan dari pusat, ini perlu memang duduk bersama. Kemarin ini agak terlalu buru-buru sehingga pembangunan itu mangkrak. Pemerintah provinsi tidak bisa melakukan pembangunan, bisa melakukan tapi anggarannya hanya pembangunan stadion itu minimal 2 betul. 2 triliun paling sedikit itu. Sehingga mudah-mudahan dari tangan dingin Pak Munapri Arifudin, pemerintah Kota Makassar akan berkolaborasi dengan pihak ketiga, mudah-mudahan akan dalam waktu dekat saya akan tahu bagaimana wataknya Pak Munapri Arifudin. Beliau gila bola. Betul. Sayang Kota Makassar, sayang PSM, sehingga saya yakin dan percaya. Hanya memang masyarakat jangan juga dulu tahun ini langsung mau, perlu perencanaan dan yang lebih matang lagi sehingga pembangunan stadion ini bertaraf internasional lah. Jangan seperti stadion-stadion kita yang ada di Barombong itu mangkrak. Padahal fasilitas di sana sudah memenuhi kebutuhan untuk masyarakat Sulawesi Selatan, tapi sampai sekarang belum dipergunakan. Sehingga mudah-mudahan saya yakin dan percaya Pak Munapri Arifudin insya Allah mendengar podcast kami hari ini akan merasa memiliki Kota Makassar dan yakin dan percaya. Saya yakinkan kepada masyarakat sabar bahwa pembangunan stadion itu tidak sama membalikan telapak tangan. Kami akan menunggu apa menjadi buah pikiran dari Pak Munapri Arifudin untuk melanjutkan pembangunan, dan yakin dan percaya insya Allah stadion pengganti Batu Angin akan terbangun di Kota Makassar. Oke. Nah, ini kan kemarin sempat Pak Munapri, Pak Wali Kota meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan stadion itu di Untia kalau tidak salah. Pak Dewan, kira-kira melihat optimisme Pak Wali Kota ini sendiri seperti apa, Pak? Kemarin kan sudah turun teman-teman dari teman dari Pak Munapri Arifudin, dari kalau bisa dikategorikan pihak ketiga lah, untuk melihat investor yang datang ini. Kita menunggu juga investor yang lain, karena yakin dan percaya saya 100% keyakinan saya bahwa stadion insya Allah akan terbangun kalau bukan 2026-2027. Karena saya bilang ini harus bertaraf internasional. Saya tahu pola pikir Pak Munapri Arifudin, Pak Wali Kota kita. Beliau itu mau membangun stadion yang betul-betul kualitasnya di atas standar. Sehingga teman-teman PSM tidak berlabuh lagi tidak berbase camp lagi di Kalimantan atau di pulau lain, sehingga Makassar ini tetap menjadi base camp dari PSM Kota Makassar. Oke, baik, kita doakan saja mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pak Wali Kota kita untuk membangun stadion bertaraf internasional di Kota Makassar bisa tercapai, dan tentunya butuh dari pengawasan dari DPRD sendiri bagaimana mensupport, bagaimana mengawal program-program dari pemerintah kota. Nah, terkait dengan RTH atau ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar. Nah, kami punya data di akhir tahun 2024 kemarin, Pak Dewan, itu hanya mencapai 11,47% saja. Nah, angka ini dinilai masih agak jauh dari standarnya di 30%. Nah, kira-kira Pak Dewan sendiri melihat ini seperti apa? Memang saya ini dari 2014. Memang RTH kita, ruang terbuka hijau kita ini memang masih jauh dari standar. Karena saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ruang terbuka hijau kita ini bisa lebih bertambah lagi kalau pembangunan perumahan yang developer
yang melakukan pembangunan di Kota Makassar itu sebelum melakukan perumahan tersebut, pekerjaan tersebut itu sudah menyiapkan ruang pasumnya. Pasumnya ini tapi bukan pasum asal-asalan. Kemarin ini saya bilang pasum fasilitas sosialnya harus dibentuk dalam sertifikat. Betul. Sehingga ini menambah juga ruas-ruas persenan dari RTH kita. Tapi sampai sekarang kurang lebih 570 pengembang yang ada di Kota Makassar. Ini baru saja sekitar 5% yang menyerahkan asetnya. Sehingga saya bilang kepada teman-teman tim aset, ini memang setiap kita harus duduk bersama dulu. Dari PTSP, Dinas Tata Ruang, Dinas Pendapatan, dan dinas terkait. Ini hanya sekitar 3-4 dinas. Kita duduk bersama. Kalau ada pembangunan di Kota Makassar terkhusus developer untuk membangun perumahan, harus menjalankan dulu dalam bentuk sertifikat. Karena sekarang biasa developer sudah terbangun mereka mengkotak-atik dari pasum-pasosnya, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan itu kita kalau banyak pembangunan itu ada disiapkan lagi 2% dari luas bangunan untuk perkuburan. Ini artinya menambah luasan dari apa menjadi target kita untuk pemenuhan RTH kita. Ini salah satu tolak ukur untuk pengambilan perluasan untuk mencukupi persentase. Karena kita tahu bersama memang dari awal pembangunan Kota Makassar ini sebenarnya memang saya banyak jalan di mempresentasikan apa yang terjadi di Kota Makassar. Sekarang Surabaya dan Balikpapan. Balikpapan pembangunan rumah sakit itu minimal 30-40% ruang terbuka hijaunya harus tersedia dari awal. Belum pembangunan. Tapi coba lihat banyak rumah sakit kita yang notabene-nya rumah sakit untuk menyehatkan orang, ada ruang sirkulasi udara, penyegarannya untuk orang yang sakit, untuk jemur mereka yang sementara memenuhi kebutuhan vitamin D-nya. Ini nggak ada ruang-ruang tersebut, hanya beton dan kamar-kamar rumah sakit yang terpenuhi sehingga untuk masyarakat untuk menjadi sehat itu lamban. Nggak sama saya jalan Surabaya, Balikpapan luar biasa. Saya luar biasa itu. Mall-mallnya juga luar biasa itu ruang terbuka hijaunya. Memang harus terpenuhi dulu ruang terbuka hijau. Tapi kita tidak. Untuk memenuhi dulu pendapatannya mereka, pengembalian modal mereka dulu. Biasa juga. Sementara ada mall. Ini kan satuan wilayah. Karena IMB-nya ini kan satu kawasan. Tapi lambat laun pembangunan tidak terkontrol. Tidak terkontrol ruang terbuka hijaunya sehingga tidak memenuhi kualitas dari apa yang mereka sampaikan. Akan menyiapkan 30% pasung-pasosnya untuk pemerintah kota. Tapi setelah pembangunan aduh kasihan sehingga memang ruang terbuka hijau kita ini susah dikontrol karena saya bilang perlu agak ketat pengawasan dari teman-teman OPD yang terkait. Oke. Nah terakhir Pak Dewan ini sebelum menutup diskusi kita mungkin boleh juga kita singgung sedikit terkait dengan di luar dari tema kita terkait dengan pemilihan RT/RW yang ada di Kota Makassar. Nah kira-kira Pak Acil sendiri melihat bagaimana sih proses pemilihan RT/RW yang layak untuk di Kota Makassar ini, apalagi ini kan baru kita mau lakukan. Kira-kira bagaimana pandangan kita? Dan ini perlu sekali sehingga tidak ada lagi simpang siur, bahasa-bahasa yang tidak jelas. Nanti ini orangnya ini yang duduk ini tidak ada. Ini kan langsung pemilu serentak nanti di Kota Makassar soal pemilihan RT/RW dan LPM. Tapi memang perlu kita ketahui bersama ini sementara kalau PMD sudah disiap dan untuk otomatis anggaran perubahan kita masukkan anggaran untuk pemilu kada RT/RW sehingga
dapat terlaksana secepatnya sehingga sudah ada RT RW yang definitif. Kalau saya ini mesti harus dulu dipilah-pilah apa menjadi persyaratan untuk jadi RT RW. Apakah kategorinya, umurnya bagaimana, kualitas pendidikannya bagaimana, apa dia berdomisili di situ. Itu perlu ada barometer untuk mengetahui sampai di mana kemampuan RT RW kita. Karena banyak juga tokoh-tokoh kita akan menjadi RT dan RW itu memang ada yang enggak tanda kutip tidak memenuhi standar dengan keilmuan, karena ada juga tokoh-tokoh kita itu yang enggak mempunyai ijazah baik SMA maupun SMP, tapi dia tokoh dalam hal ini ya artinya bisa membaca lah. Tapi bagaimana kategori dari pemerintah kota kita tunggu dulu. Kita menunggu apakah cakupan umurnya 55 tahun maksimal atau 20 tahun minimal. Jadi kita mau tahu. Karena tokoh-tokoh ini tokoh yang biasa jadi RT RW itu biasa ada 60-70 tahun, sehingga kami menunggu dulu persyaratan dari pemerintah kota, dan insya Allah kita akan berkolaborasi dengan DPR dan untuk persyaratan dari untuk calon RT RW. Sehingga kalau saya untuk memenuhi kebutuhan demokrasi, karena saya dengar ada juga RT terpilih oleh masyarakat. Dan ini masyarakat kita harus tahu dulu apakah pemilihannya melalui semua kepala rumah tangga atau satu rumah satu suara. Kita melihat dulu per kakak memilih satu suara atau biasa kan satu rumah ada 4-5 kakak. Makanya itu harus ditahu dulu persyaratannya bagaimana, modelnya bagaimana, sehingga masyarakat tidak terbawa dengan awang-awang dengan pikirannya sendiri. Sehingga hari ini sangat bagus sekali pertemuan kita ini, podcast kita ini, untuk kita minta dulu kalau bisa juga dilibatkanlah DPR untuk memenuhi persyaratan tersebut. Karena saya dengar seumpamanya ini satu kakak, satu rumah, satu suara. Apakah dia ada juga bisa satu rumah 4 kakak itu yang memilih? Hanya saya bilang kalau pemilihan RT kemarin saya dengar bahwa pemilihan RT setelah terpilihnya RT dia memilih RW. Ada menunjuk begitu. Menunjuk. Itu kan bisa ada poin permainan. Kalau bisa pada waktu pemilihan RT RW itu langsung masyarakat memilih 2. RT untuk tempat suara RT maupun suara tempat RW. Jangan setelah RT mau dipilih RW, ini kan bisa ada permainan. Kalau bisa masyarakat yang memilih langsung, karena ini namanya pemilu kada RT dan RW. Habis itu setelah terpilihnya RT dan RW, mereka akan duduk bersama berembuk untuk memilih LPM. Siapapun mencalon LPM itu akan dipilih. Itu yang cocok. Maksud saya, pribadi saya ini, kacamata saya untuk melihat artinya demokrasi terbuka. Karena wali kota Pak Munafir Republik Ibu Alia kan dipilih oleh masyarakat langsung. Sehingga saya minta dengan hormat dengan acara ini, kalau bisa suara RT orang yang memilih dan suara RW itu langsung dipilih oleh masyarakat. Tidak ada pemilahan bahwa suara RT yang akan memilih RW. Itu kan dampaknya agak pincang kedengarannya. Sehingga saya minta kepada pemerintah Kota Makassar tetap melakukan pemilihan RT RW sehingga roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Oke, siap. Mudahan proses pemilihan demokrasi lokal ini bisa berjalan lancar, dan tentunya pemerintah Kota Makassar harus bergandengan tangan dengan DPRD Kota Makassar dalam hal menyusun sistem, karena ini kan baru untuk di Kota Makassar. Mudahan bisa berjalan lancar. Nah, terima kasih atas waktunya Pak Acil, Pak Fardin Rusli untuk kesempatannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.